Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan PSPPI. Yang kami hormati Kepala UMI Ayahanda Profesor Dr. Haji Mansur Ramli, SE, MSI beserta jajaran. Yang kami hormati Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI Ayahanda Haji Mohtar Nurjaya, SE, MSI beserta jajaran. Yang kami UMI Ayahanda Profesor Dr. Haji Syahir Malongi, SE, MSI beserta jajaran. Yang kami hormati Rektor Universitas Muslim Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara, HW STMT IPM ASEAN Eng beserta Wakil Dekan. Yang kami hormati seluruh dekan dalam lingkupan periode 2 tahun 2020. Ya. Sekedar informasi kepada seluruh hadirin bahwa jumlah peserta penyumpahan insinyur hari ini sebanyak 227 orang ya. Jadi suatu kesyukuran Bu Ira di tengah-tengah masa pandemi COVID seperti ini, alhamdulillah sebagian insinyur kita masih sempat mengikuti program profesi insinyur di Fakultas Teknologi Industri. Betul Pak. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, saya perkenalkan diri dulu ya. Iya. Perkenalkan, saya nyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UMI dan HIM. Selanjutnya sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia. Dilanjutkan dengan orasi ilmiah oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Selanjutnya pembacaan nama wisudawan terbaik dan presenter terbaik kolokium angkatan ke-7. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada ke-8. Selanjutnya pemberian penghargaan pengabdian keinsinyuran kepada tokoh Persatuan Insinyur Indonesia berupa PIN emas dan SK penghargaan. Dilanjutkan dengan menyanyikan Mars PII. Kemudian ada sesi foto bersama dan terakhir penutup acara ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, baiklah kita langsung melangkah ke acara kedua Universitas Muslim Indonesia. Yang pertama kami menghimbau teman-teman dimanapun berada, Bapak Ibu dimanapun berada, bagi teman-teman yang bertugas sekarang kita semua ada di gedung S, di gedung Fakultas Teknologi Industri, di mana di sini potensi bahaya yang memungkinkan terjadi adalah gempa bumi dan kebakaran. Jika terjadi gempa bumi, kita akan melakukan evakuasi ke assembly point yang ada di depan gedung, sayap kiri, sayap kanan, atau bisa melakukan drop and cover melindungi bagian kepala di bawah benda-benda yang sifatnya keras. Kemudian, potensi bahaya kebakaran. Gedung ini kami lengkapi dengan APAR, alat pemadam api, titik api, dan tidak berkebakaran, maka tinggalkan acara disorder. Jadi sebuah ketidaknyamanan terhadap otot-otot ketika kita sama dengan postur yang tidak bagus. Kemudian kami juga himbau bagi teman-teman untuk menyiapkan air secukupnya, makanan secukupnya di daerahnya supaya menghindari dehidrasi dan banyak moving ke sana kemari. Relaksasi untuk sekedar mengangkat tangan, meregangkan otot-otot supaya kembali refresh untuk mengikuti acara. Demikian penyampaian warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi penyampaian safety new normal induction yang dibawakan oleh Bapak Insinyur Ahmad Fadil. Jadi mohon tetap menjaga jarak, menggunakan masker, dan tetap senantiasa menjaga kesehatan. Selanjutnya acara selanjutnya ya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars UMI dan himne PII. Diharapkan seluruh peserta untuk berdiri dan menyesuaikan dengan device yang digunakan di rumah masing-masing. Indonesia maju terus di bawah pimpinan Indonesia yang bijaksana 23 Juni 1945.
Muslim Indonesia, Universitas Muslim Awal. Indonesia berbudi luhur dan berintegritas, kompeten dan profesional, sepenuh hati kami insinyur Indonesia, kami menerangi negeri, mempersatukan Nusantara cakrawala dunia. Indonesia siap membangun bangsa. Silakan untuk duduk kembali. Baik, kita langsung ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustaz Rizal. Kepada Ustaz Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا يزيد الظالم أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat kedua Allah menerima doa kita pada acara hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin fi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru ma yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, dalam aturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepada Kamu lah kami memohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir pada acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah, berikanlah kepada kami kemampuan jiwa. Ya Allah, nyur adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu berilah kekuatan para pejabat kami dan bapak-bapak yang akan diambil sumpah insinyur ini dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkanlah kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi keadaan alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai STMT IPM ASEAN Engineering. Kepadanya dipersilahkan. Ya, maka selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
yang Umum Persatuan Insinyur Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc Engineering, IPU ASEAN Engineering, bersama seluruh unsur pengurus PI Pusat. Sekjen Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Insinyur Ahmad Sigit Dwi Wahyono MPP. Yang kami hormati dan banggakan Kepala LL Dikti Wilayah 9 Sulawesi Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Haji Jasrudin MSc. Walaupun beliau saat ini kami tahu dapat informasi berada jauh dari luar Kota Makassar, di tengah kesulitan jaringan, beliau selalu menyempatkan diri untuk kegiatan-kegiatan keinsinyuran. Terima kasih, Prof. Yang saya hormati banggakan Ketua Pembina, Bapak Profesor Dr. Haji Mansur Ramli SMSI, sebentar lagi akan bergabung beliau, sementara mengikuti acara. Ketua Yayasan Wakaf Umi, yang saat ini diwakili oleh Ketua Bidang Pengembangan dan Dekan, Astor 3, Ketua Lembaga, dan Kepala Unit dalam lingkup Universitas Muslim Indonesia. Yang saya banggakan, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Bakir Pasaman, MMMH IPU. Yang saya hormati, Rektor Institut Teknologi Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Marsan Asis Iskandar IPU, dan para wakil rektor yang ada di ITI. Yang saya hormati Direktur dan Keluarga Besar PT Pupuk Kujang, dan yang selalu saya banggakan, Ketua kami di Makassar, Ketua PI Cabang Makassar, Dr. Engineering Insinyur Haji Muhammad Rusman, MT IPM ASEAN Engineering, para undangan dan peserta pengambilan sumpah insinyur yang saya muliakan bersama keluarga. Suatu kebanggaan kami, Sivitas Akademika FT UMI, siang ini kembali dapat melakukan tahun 2014 tentang keinsinyuran dan PP nomor 25 tahun 2000. Ketua LL Dikti, kami juga laporkan bahwa sebelum kegiatan hari Rabu ini sangat luar biasa, 199 orang. Ini angka cantik, namun kurang satu orang sehingga bisa menjadi 1000 insinyur yang dihasilkan oleh Universitas Muslim Indonesia Makassar. Wisuda saat ini kami juga sebut sebagai Wina Pupuk Kujang, Pupuk Kalimantan Timur, PLN, dan berbagai perusahaan lainnya. Kolega-kolega akademisi dari universitas, yaitu ada Bapak Sekjen, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPera, beberapa anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten dari berbagai wilayah, dan juga kali ini ada Bapak Wakil Bupati Bombana. Dan tentunya yang membahagiakan adalah keikutsertaan senior-senior dari pengurus pusat PI dan teman-teman praktisi keinsinyuran lainnya yang kualitas. Olehnya untuk periode wisuda kami selalu memberi penghargaan berupa pihak khususnya di wilayah timur Indonesia. Yaitu yang pertama kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Bakir Pasaman MMMH IPU, Direktur Utama Pupuk Kalimantan Timur, dan baru saja beberapa waktu yang lalu diamanah PT Pupuk Indonesia. Sekaligus pada kesempatan di IPU, Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu. Yang ketiga kepada Bapak Dr. Engineering Insinyur Hari Purwanto MSc DIC sebagai staf ahli Menteri Ristek Dikti dan tim ahli keinsinyuran Kemenristek Dikti. Dan yang terakhir adalah almarhum Bapak MSc PIQ IPU, Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan PI Pusat, yang baru saja beberapa waktu lalu meninggalkan kita semua. Mohon keikhlasan Bapak Ibu membacakan dengan niat mengiringkan surah Al-Fatihah untuk almarhum. Bapak Ibu, dukungan dan bimbingan para tokoh yang PFTU. Kami menyadari sekaligus memohon maaf karena sebagian besar dari kita belum berinteraksi secara fisik akibat pandemik yang masih Muslim Indonesia Makassar. Juga memohon maaf sebesar-besarnya sekiranya sejak. Yang kedua, channel YouTube Tribun Timur. Jadi kepada seluruh keluarga peserta yang melakukan pengambilan sumpah hari ini bisa diarahkan ke media sosial Tribun Timur. Betul sekali, Pak.
Oke, baiklah kita melangkah ke acara selanjutnya. Selanjutnya sambutan Rektor Universitas Muslim Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor 3. Tentu yang pertama-tama profesi insinyur di Fakultas Teknologi Industri. Begitu juga tidak henti-hentinya kita selalu kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah rahmatan lil alamin. Para hadirin yang berbahagia, itu yang pertama-tama saya ingin sampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor saat ini. Kemudian yang kedua, ucapan selamat kepada para peserta penyumpahan profesi insinyur atas kesuksesan, atas keberhasilan dan dalam menyelesaikan seluruh sehingga sampai pada dalam surah Yasin, wa ma alaina illal balagul mubin. Bapak dan Ibu peserta penyumpahan telah berada pada posisi tingkat kematangan yang sangat jelas. Itu yang disebut dalam surah Yasin, yaitu balagul mubin. Tingkat kematangan yang sangat jelas. Itu insya Allah. Sehingga akan mudah membentuk kepribadian yang sangat berkarakter, yaitu karakter yang berakhlak mulia. Para hadirin yang berbahagia, pelayanan prima kepada mahasiswanya sekaligus marketing alma mater. Artinya apa? Tingkat pertumbuhan, tingkat kejayaan dari alma mater Fakultas Teknologi Industri juga sangat ditentukan oleh para alumninya, termasuk alumni profesi insinyur. Olehnya itu pada kesempatan ini saya ucapkan selamat atas keberhasilan Bapak dan Ibu sekalian dalam pada profesi insinyur di Fakultas Teknologi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof atas pantun yang sangat menginspirasi. Sambutan dari Kepala LL Dikti Wilayah 9, Bapak Profesor Dr. Jasrudin N. Terima kasih. Cek sound, apa suara saya terdengar? Terdengar, Prof. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesi insinyur telah bergabung. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara dan seluruh jajarannya. Ini saya di golf, lapangan golfnya PT Pale Sorowako. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa salah satu peserta yang disebutkan tadi Bapak lagi kondisi ini kita menyelenggarakan 3 jenis pendidikan, yang pendidikan akademik, profesi dan vokasi. Saat ini Indonesia semakin sadar bahwa kita selama ini terlalu fokus pada pendidikan akademik, yang apa dari segi kuantitas kita pun belum bisa dikatakan berhasil karena angka partisipasi pendidikan. Masalah lagi adalah usaha, jadi sangat-sangat diperlukan. Dan oleh sebab itu kebijakan kementerian hari ini biasanya saya ambil contoh, kalau kami mengusulkan program studi nurse hari ini, itu langsung digabung dengan profesi nurse, demikian juga dengan bidan dan seterusnya. Itu artinya apa? Pemerintah hari ini sangat sadar, sangat menyadari bahwa itu menjadi sangat penting karena profesi itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil Rektor 3 tadi, menandakan kepupuk untuk membangun Indonesia. Sebetulnya saya pun harusnya di wisuda saat dari barangnya. Nah, karena orang kayak orang pizza itu Assalamualaikum Prof. Apakah masih monitor? Sepertinya kendala jaringan Prof. Jas, dilanjutkan. Ya, itulah tadi. Ada suara.
Ya, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, Master Science Engineering IPU ASEAN Eng. Kepada Bapak dipersilahkan. Iya, Oke, silakan Pak. silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Sekjen Kementerian Perindustrian, Insinyur Ahmad Siddiq Dwi Wahyono, Kepala RL Dikti Wilayah 9, Profesor Dr. Jasirudin MSI, Ketua Pembina dan Ketua Yayasan Wakaf UMI, Bapak Rektor UMI Haji Basri Moding SMSI atau yang mewakili. Yang pertama adalah Pak Patdono Suwiknyo. Yang kedua Pak Hari Purwanto. Siap. Yang ketiga Pak Sri Tomo Wiknyo Subroto. Yang keempat Jenderal PII Pak Teguh Haryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan hidayahnya kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat mengikuti acara yang penting ini. Pintu opportunity yang terbuka. Semoga gelar profesi insinyur ini membuka cakrawala baru bagi perkembangan karir dan juga pendapatan saudara-saudara semua. Pada Universitas Muslim Indonesia, saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas persistensinya di dalam melaksanakan dan mengembangkan prodi baru ini. Hari ini UMI telah menghasilkan tambahan lagi insinyur sejumlah 222 kan UMI sebagai salah satu penghasil insinyur terbanyak di Indonesia bersama dengan UGM dan Unhas. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Universitas Muslim Indonesia. Bapak Ibu sekalian, definisikan sebagai profesi di mana kesejahteraan dan kenyamanan umat manusia. Inovasi adalah tugas insinyur, dan insinyurlah yang bertanggung jawab atas sejarah peradaban manusia yang dimulai dari era pemburu dan pengumpul selama 200 yang didukung oleh inovasi. Selanjutnya adalah inovasi menggunakan teknologi artificial intelligence, internet of things, big data, dan seterusnya. Dalam skala luas menghasilkan bangsa. Karena itu tidak berlebihan kalau dikatakan semakin inovatif suatu bangsa, semakin inovatif standar insinyur melalui mutual itu diserahkan oleh negara. Karena itulah sejak Indonesia merdeka, kepada insinyur secara kolektif dalam rumah besar Insinyur Indonesia atau Persatuan Insinyur Indonesia untuk membangun insinyur unggul yang berstandardnya guna memajukan bangsa dan bersaing di panggung global. PII bersama perguruan tinggi melalui akreditasi internasional oleh IABI PII yang telah menjadikan selanjutnya adalah standarisasi melalui dalam mempersatukan 17.500 pulau, dalam mempertemukan hati dan pikiran dari 1.300 suku bangsa dan 743 bahasa dari lebih dari 268 juta rakyatnya. Di dalam menerangi negeri dengan sistem to electricity dari 97% menjadi 98%. Dan juga telah meningkatkan peringkat dari 120 ke peringkat 73
dan meningkatkan daya saing nasional kita dari peringkat 41 ke peringkat 36, walaupun tahun ini kita turun lagi. Online education, work from home, termasuk juga memecahkan dari virus SARS-CoV-19. Begitu juga tracking dan tracing sehingga kita tahu siapa saja yang telah tertular atau terpapar. Penggunaan Geospatial Information System sehingga kita bisa mendeteksi daerah-daerah yang rawan, yang merah, yang kuning, dan yang hijau. Kita juga bisa tahu secara real time juga melekat tanggung jawab yang sangat besar. Kita semua yang ada di ruangan ini, yang akan sudah dan disumpah, adalah bagian dari yang disebut oleh sejarawan Rudolf Mrazek sebagai selamat datang di Rumah Besar Insinyur Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia. Sekian dari saya, wabillahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc IPU ASEAN Engineering. Kepada Bapak ke acara pembacaan nama-nama peserta pengambilan sumpah insinyur Angkatan 8 Program Studi Program Profesi Insinyur Universitas Muslim Indonesia. Garing A.29 garing FTI UMI garing Romawi 10 garing 2020 tentang Yudisium Angkatan 8 Mahasiswa Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan rapat Majelis Penilai Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia, Makassar, tanggal 19 Oktober 2020, memutuskan menetapkan Yudisium Angkatan 8 Mahasiswa. Demikian surat keputusan Yudisium tersebut dibuat untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Rabiul Awal. Nama-nama alumni periode 2 tahun Insinyur Agung Satria Pom. Kepala BWS Sulawesi 3 Palu, Kementerian PUPR, IPK 4,0. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Taufik MSI, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo Kendari, IPK 4,0. Profesor Dr. Engineering Insinyur Azinan Kanalo, STMT, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, IPK 4,0. IPK 4,0. Insinyur Laode Muhammad Yani Samu, STMSI, Sekretaris Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, IPK 4,0. Insinyur Fitraudin Bada, ST, Kepala Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan, Dinas PUPR Daerah Kabupaten Morowali, IPK 4,0. Insinyur Firdaus Alam, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali, IPK 3,9. Insinyur Fahrudin Lalu, Kepala Seksi Pelaksanaan PLP dan Air Minum, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Daerah Kabupaten Morowali Utara, IPK 4,0. Insinyur Andri Sondeng, ST, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Morowali, IPK 3,92. Insinyur Arifin ST, Staf Dinas Perikdak Kabupaten Morowali, IPK 4,0. Insinyur Budi Permana, SPDT, Direktur CV Putra Latem Mamala, IPS Uji Alamat, IPK 4,0. Insinyur Alfian MM MT IPM, Dosen Kepala Laboratorium Jalan Raya Universitas Riau, IPK 4,0. Insinyur Eno Yuniarto, MT IPM, Dosen Tetap Fakultas Teknik Universitas Riau, IPK 4,0. Dr. Insinyur Awaludin Martin, STMT IPM, Ketua Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Riau, IPK 4,0. Insinyur Nur Halim, STMT IPM, Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Riau, IPK 4,0. Insinyur Saiful Anwar, STMSI,
Kepala Seksi Jembatan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, IPK 3,9. Insinyur Andika Wastu Budiawan, STMM, BPTK Peningkatan Jalan Wilayah 2 Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Kabupaten Banggai Laut, IPK 3,9. Insinyur Andi Safarsi, ST, Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Donggala, IPK 3,85. Insinyur Herman, STMT, Staf Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi, BP2JK, Wilayah Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, IPK 4,0. Insinyur Fahrudin, ST, Biro Pengadaan Barang, IPK 3,9. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2, Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan, IPK 4,0. Insinyur Takdir Musa, ST, Kabid PSDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mamuju Tengah, IPK 4,0. Insinyur Abdurrahman, ST, Kepala Seksi Pelaksana Wilayah 2 Balai Penyediaan Perumahan Wilayah Kalimantan 1, IPK 4,0. Insinyur M. Taufik Runa, ST MSI, Kepala Bidang Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, IPK 4,0. Insinyur Dedi Franciscus, STMT, Kepala Seksi Irigasi Dinas Pekerjaan. Insinyur Hussein S. Al-Habsyi, ST, Engineer CV Arkad Eng Konsultan, IPK 3,85. Insinyur Saiful S. Hud, Direktur PT Geosentris Inti Konsultan, IPK 3,85. Insinyur Ahmad Budi Agung Romon, ST, Asisten Tim Leader Supervisi PT Citra Nuansa Elok, IPK Amrul Islam, ST, PJTBU PT Bina Kaili, IPK 3,9. Insinyur Rustam, ST, Site Engineer CV Geometrik Konsultan, IPK 4,0. Insinyur Tajudin, ST, Tenaga Ahli CV Metropolitan Palu, IPK 4,0. Insinyur Kamal, ST, Direktur PT Citra Barkata Makarya, IPK 4,0. Insinyur Syahrul Bahtiar Hidayat, ST, Direktur CV Multi Karya Lestari, IPK 4,0. Insinyur Wahyudin, ST, Tenaga Ahli, IPK 4,0. Insinyur Muhammad Yusuf Jakub, STMM, Sekretaris BPBD Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, IPK 4,0. Insinyur Raden Panji Marstiawan Darsono, STMT, Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, IPK 4,0. Insinyur Arif Widoseno, ST, Civil Engineer Spesialis PT Adikarya Persero Telis Lumaila, ST, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, IPK 4,0. Insinyur Fatu Zikri, ST, Kepala Prodi dan Guru Produktif Geologi Pertambangan SMKN 8 Palu, Disdikbud Provinsi Sulawesi Tengah, IPK 3,85. PUPR Aceh, IPK 3,81. Insinyur RM Kindi Karsmono, STMT IPM ASEAN Engineering, Inspektur Tambang Ahli Muda, IPK 4,0. Insinyur Firman Aksara, STMPWK, Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 BPPW Sulawesi Tenggara, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, IPK 4,0. Dr. Insinyur Ruzardi MS, Dotap Jurusan Teknik Sipil UII, IPK 4,0. Dan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Padang, IPK 4,0. Insinyur Marzuki, STM 8. Insinyur Muhammad Nawir, STMT, Lektor Kepala pada Prodi Teknik Elektro UMI, IPK 4,0.
Insinyur Bahrun Amin ST, Kepala Perwakilan dan Tim Ahli PT Ingga Ahli Konsultan Individual PFID PUPR IPK 4,0. Insinyur Adianto ST, Staf Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara, IPK 4,0. Insinyur Engkus Kusuma Negara IPM, Direktur PT Basruri Adil Utama, Project Manager PT Desimal, IPK 4,0. Insinyur Samsir M. Saleh ST, Teknisi Tradesperson Heavy Mobile Equipment, IPK 4,0. Insinyur Firman ST, Direktur CV Karya Engineer Konsultan, IPK 3,81. Insinyur Acep Suwarna ST, Penelaah Pemilihan Pengadaan Barang Jasa Kementerian PUPR, Pejabat Fungsional FBJ UKPBJ Provinsi Maluku Utara, IPK 3,9. Insinyur Cahya Ningtas Nova Puspita Dewi ST MBA, Direktur Utama PT Sagara Syandana Prima, IPK 4,0. Insinyur Iwan Ernawan ST MT, Tenaga Ahli PT Firama Karya Persero, Sultan, IPK 4,0. Insinyur Asgar STMT, Insinyur Asgar STMT, Chief Manager Mobile Equipment Maintenance Departemen PT Vale Indonesia Tbk, IPK 3,9. Insinyur Tina Gustina Amran, PhD, IPU ASEAN Engineering, Kepala Laboratorium Pobis, Dosen Senior Universitas Trisakti, Bekasi, IPK 4,0. Insinyur Johan Salim SP, Wakil Bupati Bombana, IPK 4,0. Dr. Insinyur Wahyu Susihono, STMT IPM ASEAN Engineering, Lektor Kepala Korpus Pengembangan Karir, Tracer Study, dan Penguatan Jaringan Alumni LP3M Untirta, IPK 4,0. Insinyur Sri Rahmi Inayansi, Piagi ST, Dosen Universitas Muhammadiyah Kendari, IPK 3,85. Insinyur Nurdin Malik ST, Supervision Ripta Wanua Konsulindo, IPK 4,0. Haji Insinyur Saharudin STMM, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, IPK 4,0. Insinyur Rahmat Debi STMT, Penelaah Pengadaan Barang Jasa Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi, BPP JK Wilayah Sulawesi Tenggara, IPK Andi Sanjaya Chong, BEng IPM ASEAN Engineering ACPE, Director AA Engineering Konsultan, IPK 4,0. Insinyur Effendi Nurzal, STMT IAI Pengadaan Barang Jasa Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi, BP2JK Wilayah Sulawesi Tenggara, IPK 3,9. Company, IPK 4,0. Insinyur Erik Chandra Wijaksono, STMT, Staf Ahli Sumber Daya Air 1 Maluku, Maluku Utara, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, IPK 4,0. Dr. Insinyur Novi Marliana STMT, Dosen Tetap Universitas Islam Sultan Agung, IPK 4,0. Insinyur Zainal ST, PPK Air Tanah dan Air Baku BWS Maluku Utara, IPK 4,0. Insinyur Edi Sukirman STMT, Insinyur Ruslan Rizal ST, PPK OP SDA 3, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara, Jembatan, PT Yodya Karya Persero, IPK 4,0. Insinyur Sahbudin Eshut MSI, Divisi Perencanaan Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan KPH Unit 21 Laiwoi, Tenggara, Sulawesi Tenggara, IPK 4,0. Insinyur Jufri Karim SPMSC, Sekretaris Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Universitas Haluoleo, IPK 4,0. Insinyur Kal Asyar, Anggota DPRD Kabupaten Bombana, IPK 4,0. Insinyur Aris Dianto SI SST IPP, Sekretaris Program Studi STIMEK Mardira Indonesia, IPK 3,98.
Insinyur Dedi Gusman ST.MSc, PPK Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 25 Provinsi Papua dan Papua Barat, IPK 4,0. Insinyur Zikri Atiki Helmi SSIT MM, Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Sorong, IPK 4,0. Insinyur Deni Guspantoro SSIT, Staf Balai Pengelola Transportasi Darat 24 Papua dan Papua Barat, IPK 3,9. Insinyur Wahiduddin Basri STMT, Dekan Fakultas Teknik PT Citra Palu Mineral, IPK 4,0. Insinyur Abdullahi Idrus Al-Habsyi ST, Direktur CV Metro Madani Konsultan, IPK 4,0. Insinyur Akbar ST, Staf CV Abinaya Utama, IPK 4,0. Insinyur Dosen Program Studi Rekayasa Keselamatan Kebakaran Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, IPK 4,0. Dr. Insinyur Engineer CV Agung Arta Prima, IPK 4,0. Insinyur Andi Rizky Hidayat ST, Supervisor PT Citra Palu Mineral, IPK 4,0. Insinyur Abdullahi Idrus Al-Habsyi ST, Direktur CV Metro Madani Konsultan, IPK 4,0. Nus Huda Bajsair STMT, PPK PSDA Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1, IPK 4,0. Insinyur Muhsin Malkab ST, Manajer Proyek PT Siagan Boots Makassar, IPK 4, Dosen Universitas Negeri Jakarta, IPK 4,0. Insinyur Triyono ST, Master Engineer MT, Kepala Laboratorium Struktur dan Bahan Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,0. IPK 4,0. Insinyur Rani Bastari Alkam STMT, Dosen DPK pada Prodi Teknik Sipil Universitas Muslim Indonesia, IPK 3,9. Insinyur Suryati Abdul Muin STMT, Sekretaris Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,0. Insinyur Haji Eko Widodo ST, MPWP, Dosen Tetap Yayasan Fakultas Teknik Unismu Bidang Dinas Pekerjaan Umum, IPK 4,0. Insinyur Dedi Rahder CPT Yodiaka 9. Insinyur Welem Jitmau ST, Staf Konsultan Teknik Sorong, IPK 3, Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman BBPW Sulawesi Tengah, IPK 4. Insinyur Ardi ASPMP, Anggota DPRD Kabupaten Bombana, IPK 4,0. Insinyur Ridwan ST IPP, Senior Engineer PLN Pusdiklat, IPK 4,0. Insinyur Haji Arman STMM, Direktur PT Lakawan, IPK 4,0. Insinyur Joni Eko Prasetyo ST, Kepala Seksi Perencanaan BPPW Sulawesi Tengah, IPK 4,0. Insinyur Audi Haris Pierre Rantung STMT, Kepala Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu Kementerian PUPR, IPK 4,0. Insinyur Angkasa Asrai Kadoy STMT, Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Objek Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Poso, IPK 4,0. Insinyur Purbo Nugroho ST, Project Manager PT Adikarya Persero Tbk, Departemen Infrastruktur 2, Divisi Konstruksi 6, IPK 3,9. Insinyur Robert Sarjaka STMT, General Manager PT Pupuk Kujang, IPK 4,0. Insinyur Adityagung Murbantoro STMT, General Manager Teknik dan Pengembangan PT Pupuk Kujang, IPK 4,0. Insinyur Arifianto ST, General Manager Produksi PT Insinyur Misno STMBA, General Manager Pemeliharaan PT Pupuk Kujang, IPK 4,0. Insinyur Bambang Wiono STMBA, General Manager Sumber Daya Manusia, PT Pupuk Kujang, IPK 4,0. Insinyur Adenan Rashid STMT, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai
Pomegan Jeneberang, IPK 4,0. Insinyur Edson Stefan Mangandar, PP Inkindo Provinsi Sulawesi Selatan, IPK 4,0. Insinyur Ilham ST MPW, staf ahli DPD Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, IPK 4,0. Insinyur Penata Teknik Kementerian PUPR Balai BPPW Palu, IPK 3,9. Insinyur Risman Armansyah ST, staf teknik Sorong, IPK 3,9. Insinyur Said Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, IPK 4,0. Insinyur Gunawan SPMM, Kepala Bidang Perkebunan Dinas TPH BUN Provinsi Sulawesi Selatan, IPK 4,0. Insinyur Sahrir ST, Tim Leader TMC6 NSUP CRC PT Kogas Driap Konsultan, IPK 4,0. Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, IPK 4,0. Insinyur Muhammad Afan Industri, IPK 4,0. Insinyur Muhammad Ragil Suryo Putro ST MSc IPM, Sekretaris Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Indonesia, IPK 4,0. Insinyur Sananto ST, Project Direktur PT Murni Konstruksi, IPK 4,0. Insinyur Femri Norhelia, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare, IPK 4,0. Insinyur Irban ST, Direktur SEF. Insinyur Andi Prawika Utari ST, Staf Air Minum Kota Makassar, IPK 4,0. Insinyur Andi Rahmat Guntur ST, Pegawai Perusahaan Air Perumda Air Minum Kota Makassar, IPK 4,0. Insinyur Andi Arfan Ramli SST MADM SDA, Kepala Bagian Produksi dan Instalasi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar, IPK 4,0. Insinyur Lalu Maksud STMT, Direktur Konsultan, IPK 4,0. Insinyur Muhammad Sidik Darmawan STMBA, Direktur PT Samara Insan Sentosa VIP Engineering, IPK 4,0. Insinyur Zulfikar Manggau MMM SS1 Pengelola Administrasi Konstruksi Direktorat Mega Project PT PLN Persero, IPK 4,0. Sudri MMMT, Ketua Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Indonesia, IPK 4,0. Insinyur Metri STMT, Dosen Tetap PWK ITI Serpong, IPK 4,0. Insinyur Adi Setiawan ST. Insinyur Edwin Kamal ST Master Engineering Science, Dosen IT Serpong, IPK 4,0. Dr. Insinyur Enjarlis STMT, Dosen Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia, IPK 4,0. Insinyur Joni Irvanto Dunda STME, PPK Irigasi dan Rawa 2, BWS Maluku Utara, IPK 4,0. Insinyur Jones Victor Tuapetel STMT PhD, Ketua Program Studi Teknik Mesin Institut Teknologi Indonesia, IPK 4,0. Wati STMN SC, Lektor Kepala Dosen Institut Teknologi Indonesia, IPK 4,0. Teknik Elektro Institut Teknologi Indonesia, IPK 4,0. Dr. Insinyur Sopiansa Jayaputra MSIS IPU, Direktur Nasional Information and Technology, NICT UIN Syarif Hidayatullah. Insinyur Azmi Hayat ST, PPK PKP 1, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah, IPK 4,0. Dr. Insinyur Arif Jaya STMT, Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,0. Insinyur Andi Syarifuddin STMT, Dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, IPK 4,0. Dr. Insinyur Setio Budianto STMT IPM, Ketua Program Studi Teknik Elektro Universitas Mercu Buana
IPK 4,0. Insinyur Budi Haryo Nugroho ST, dosen PWK Institut Teknologi Indonesia, IPK 4,0. Insinyur Rukman Hakim ST MSI, Koordinator Laboratorium Kualitas Lingkungan Universitas Islam Indonesia, IPK 4,0. Insinyur Atanasia Amanda Septefani PhD, peneliti media Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, IPK 4,0. Insinyur Raden Roro Muhami SPT, dosen tetap Institut Teknologi Indonesia Serpong, IPK 4,0. Teknologi Indonesia, IPK 4,0. Insinyur Abdul Haris Lahudin, Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru dan Humas Institut Teknologi Indonesia, IPK 4,0. Insinyur Iner, IPK 4,0. Demikian surat keputusan yudisium tersebut dibuat untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 19 Oktober 2020 Miladiah. Ketua Yudisium, kita melangkah ke prosesi pengalungan medali yudisium. Diharapkan kepada keluarga untuk mengalungkan medali yudisium kepada peserta pengambilan sumpah insinyur. Kami memberikan aba-aba agar pelaksanaan pengalungan dilaksanakan secara bersamaan. Baik, dengan ucapan aba-aba agar pelaksanaan secara bersamaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Prosesi pengalungan medali yudisium dimulai. Oke, demikianlah prosesi pengalungan medali yudisium. Kita lanjut ke acara selanjutnya. 3 dan Dekan Fakultas Teknologi Industri. Diharap kepada seluruh peserta untuk berdiri dan menyiapkan naskah penyumpahan. Dan sekaligus juga mengikuti aba-aba dari Ketua Umum Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto. Kepada Bapak dipersilahkan. Kode Etik Insinyur Indonesia. Kode Etik Indonesia. Catur Karsa Tapta Dharma Insinyur Indonesia. Dua. Menggunakan umat manusia. Untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. 3. Bekerja secara sukses senantiasa. Insinyur Indonesia senantiasa. 1. Mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. 2. Kemampuan profesionalnya. Oke. Ada acara apa Pak Idris? Selanjutnya pembacaan nama-nama wisudawan terbaik dan presenter terbaik kolokium angkatan ke-7 program profesi insinyur FTI UMI. Oke, berdasarkan Istri Universitas Muslim Indonesia memutuskan yudisium terbaik angkatan 8 program studi program profesi insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia adalah
Bapak Insinyur Gunawan SPMM, IPK 4,0 dengan predikat kelulusan dengan pujian. Beliau merupakan Kepala Bidang Perkebunan Dinas TPH BUN Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian surat keputusan yudisium tersebut dibuat untuk tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 19 Oktober 2020 Miladiah. Ketua Yudisium, Dr. Insinyur Haji Zakir Sabara Haud. Saya untuk mengikuti program ini. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa inilah ajang untuk membuktikan keprofesionalan kita yang termasuk saya alhamdulillah sejak 94 sampai dengan sekarang mengikuti pekerjaan yang tentu sinergi dengan keinsinyuran saya. Oke, kita melangkah ke acara selanjutnya. Ada acara selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada insinyur lulusan angkatan ke-8 dari yang pertama dari Ketua Umum PII Pusat, Bapak Dr. Insinyur Heru Dewanto, MSc IPU ASEAN Engineering. Kepada Bapak dipersilahkan. Ibu suara kami. Kita beralih ke acara berikutnya, orasi ilmiah dari Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haji Bakir Pasaman, MM MH IPU. Kepada Bapak dipersilahkan. Apakah mendengarkan suara kami? Tunggu sebentar, Bapak lagi persiapan. Industri pupuk itu memang diminta next. Tentunya para engineers dari UMI ini diharapkan mempunyai hal-hal sebagai berikut. Tentunya kita tetap harus melakukan continuous learning aktif. Juga ada dan juga melakukan teamwork and kolaboratif, kemudian mempunyai digital way of thinking, positive contribution to Indonesia, dan complex problem solving and creativity. Inilah yang hal-hal yang tentunya diharapkan dalam pengembangan ke depan daripada industri. Sebentar kita masuk mungkin ke next. Next. Pupuk Indonesia ini mempunyai 10 perusahaan di bawahnya. Nah, kebetulan saya adalah pemimpin holdingnya. Di bawah Pupuk Indonesia itu ada 5 perusahaan yang bergerak di bidang pupuk, yaitu Pupuk Iskandar Muda yang berlokasi di Aceh, ada Pusri Palembang, ada Pupuk Kujang yang berlokasi di Cikampek, kemudian ada PT Petrokimia Gresik yang berlokasi. Pupuk Indonesia juga ada Rekayasa Industri. Rekayasa Industri itu adalah perusahaan yang membangun pabrik-pabrik. Ini isinya mostly adalah insinyur ataupun ahli teknik. Termasuk power plant, jadi kita mempunyai konsesi power plant. Kemudian juga saat ini ada 2 kali 25 megawatt yang juga lokasinya adalah di NTB ya. NTB kalau nggak salah, jadi di Indonesia Timur juga. Kemudian ada Pupuk Indonesia. Nah, visinya bagaimana? Visinya kita harus menjadi, artinya kuncinya adalah agrokimia dan petrokimia. Jadi kami harus mengembangkan agrokimia dan petrokimia. Nah, inilah yang mungkin menjadi tantangan yang bagi sarjana UMI nanti ke depannya. Next.
Kalau kita lihat, ini adalah kapasitasnya, bahwa seluruh kapasitas pabrik ini adalah 22,5 juta ton. Kemudian total aset daripada pupuk Indonesia 135 triliun. Jadi cukup besar. Kalau di Indonesia mungkin kami di antara BUMN itu di kapal, truk, gudang, dan kondisi apapun status di mana pupuk itu berada di setiap titik yang bisa dilihat secara real time. Nah, ini saya pikir juga tantangan daripada para sarjana FTI nanti kita mengembangkan urea dari pupuk Indonesia itu diekspor. Jadi kita bahkan ekspornya itu sampai. Nah, ini sekarang kita bicara yang sesuai dengan apa namanya, tadi baru introduction mengenai pupuk Indonesia karena ini waktunya sangat singkat. Saya hanya dikasih waktu 15 menit ini. Di sini yang kita harus bangun adalah yang pupuk Indonesia menjadi penugasan adalah pabrik metanol, kemudian pabrik amoniak dan urea Indonesia ya. Lihat. Tapi metanol, kenapa metanol menjadi penting? Nah, tadi metanol itu kan bagian daripada petrokimia. Nah, industri yang tidak memiliki negara yang tidak memiliki industri metanol itu biasanya ataupun umumnya industri downstream-nya tidak berkembang. Nah, ini yang visi kita ke depan. Kira-kira nanti akan seperti, nah Masela itu cuma 180 kilo, 170 kilo kalau pakai pipa ditarik ke Yamdena Island. Ini sangat pendek kalau untuk pipa offshore, karena kalau misalnya gas di pupuk Kaltim pun ada yang sampai 300 km ditarik dari Pulau Sebuku sampai dengan ke Bontang. Ini amoniak dan urea, saya rasa teman-teman mungkin sudah beberapa kali presentasi, karena teman-teman banyak dari pupuk Kaltim yang mengambil next. Industri metanol, kalau kita lihat, ini pemakaiannya luar biasa besar. Bahkan kalau di negara-negara tetangga ataupun negara yang ataupun ya mungkin negara kita lah sekarang, itu sebagian daripada household ya, itu mostly mengandung unsur metanol. Coba kalau kita lihat dari bahan-bahan baik fiber, baik bahan pelapis kursi dan kamar dan apapun, bahkan genteng itu tidak terlepas daripada penggunaan metanol. Ini detailnya yang bisa dilihat, karpet, bahkan kita bahan fabrik dan lain-lain semuanya adalah menggunakan metanol. Nah, next. Hanya industri metanol di Indonesia itu belum berkembang karena satu-satunya pabrik yang beroperasi dengan baik itu yang ada di Bontang, yang milik Kaltim Metanol Indonesia. Itu kapasitasnya juga kecil, hanya 600.000 ton. Jadi karena pabrik ini pabrik dengan teknologi lama. Nah, kalau kita lihat di sini, pohon industri kimia itu kan gas. Kalau kita mempunyai gas, bisa dibikin menjadi LNG, bisa dibuat menjadi amoniak, ataupun bisa membuat metanol. Ini kalau yang chemical engineer mungkin akan mudah sekali, memang sudah diajarin tentunya di sana. Kalau kita lihat lagi, kalau LNG stop, artinya LNG dicairkan dan dijual dalam bentuk gas. Gas itu jadi gas dijual dalam bentuk cair. Itu LNG. Tapi kalau kita lihat amoniak, amoniak tidak banyak turunannya. Turunan daripada amoniak paling hanya ada kaprolaktam atau menuju urea ataupun amonium nitrat. Kemudian kalau kita lihat berapa, ini bisa menjadi acetic acid, bisa menjadi formaldehid, ataupun bisa juga menjadi energi, biodiesel fuel ataupun DME, dan juga bisa menjadi olefin. Di mana olefin ini tentunya bersaing dengan nafta ya, artinya dari ini banyak sekali. Seperti yang tadi industri metanol di Indonesia harus dikembangkan, bukan hanya saja di wilayah timur, tapi kalau masih ada gas yang tersisa ya kita juga mengembangkan di wilayah barat. Hanya sayangnya di wilayah barat memang Sumatera itu gasnya sudah terbatas, di Kalimantan juga sudah terbatas, daerah distrik kekuasaannya daripada para tenaga ahli dari UMI nantinya ke depan. Nah,
Konsumsi metanol pun sebenarnya kalau kita lihat terus bertambah, tapi memang kalau karena COVID di 2020 ini memang berkurang, walaupun tadinya proyeksinya adalah bertambah, tapi karena masalah COVID, kita semua tahu bahwa konsumsi komoditi semuanya berkurang sehingga terjadi penurunan konsumsi metanol. Next. Nah, satu lagi industri oleokimia. Nah, apa yang disebut dengan industri oleokimia? Oleokimia ini asalnya dari minyak sawit. Minyak sawit, kalau kita tidak kembangkan, ini kita hanya menjadi seperti LNG tadi, menjual bahan mentah ke negara lain. Dan ini pun ribuan turunannya, banyak sekali turunannya. Ini yang mungkin menjadi tantangan daripada sarjana teknik UMI, untuk mengembangkan juga industri minyak sawit turunannya, oleokimia. Nah, sekarang memang untuk oleokimia ini langkah awalnya akan dilakukan di Bontang, di mana kalau di sebelah barat sudah banyak yang membangun oleokimia di daerah Sumatera ya. Nah, tapi di daerah timur, yang artinya di Bontang, kita belum mengembangkan industri oleokimia, dan kita akan mengembangkan industri oleokimia di Bontang. Ya, lanjut, saya sudah diingatkan, ini waktunya udah habis katanya. Next. Saya rasa memang saya rasa kita lewatkan saja. Nanti kalau ada pertanyaan detail mengenai apa itu oleokimia, silahkan ditanyakan langsung kepada saya ataupun kepada staf saya. Terima kasih atas waktunya teman-teman UMI, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bergabung bersama kami Ketua Pembina Yayasan Wakaf UMI, kepada Bapak Ketua Pembina. Dan mungkin Pak Rektor juga hadir ya, Rektor UMI, Dekan FTI dan segenap pimpinan, dan selamat kepada Ibu Bapak sekalian yang baru saja dikukuhkan sebagai profesi insinyur di Fakultas Teknologi Program PPI ya, FTI UMI. Semoga insya Allah apa yang telah diraih ini tentu lebih bermanfaat lagi, terutama dalam aktivitas akademika itu bisa berhenti. Misalnya dosen UMI bisa menjadi mantan dosen, rektor UMI bisa menjadi mantan rektor UMI, sama juga ketua yayasan bisa berhenti ketua yayasan, ya, dan sebagainya. Tetapi kalau alumni itu nggak bisa berhenti gitu ya. Jadi sepanjang hari dikandung badan, terus akan memegang rahim kita antara alumni dengan UMI senantiasa terus kita bisa bangun dan sambung, dan tentu semua itu diharapkan untuk sekali lagi selamat ya, dan Pak Dekan, Bu Wati dan pimpinan FTI ya, saya juga selamat ya, alhamdulillah bisa dalam suasana pandemi COVID-19 ini, tapi semua kegiatan akademik kita juga tetap selenggarakan dengan baik, dan tentu mudah-mudahan semua itu tidak akan menurunkan nilai mutu dari kegiatan nanti kawan-kawan gimana nih kok prodi di universitasnya Pak Ramli nih ya menurun ya dan sebagainya, dan alhamdulillah dari performance yang kita nilai selama ini bahwa memang terutama dengan lembaga akreditasi tekniknya, IAB-nya ya, mudah-mudahan segera juga bisa. Profesor Dr. Haji Mansur Ramli. Kami ucapkan terima kasih Prof. Ya, dan jika ingin melanjutkan kami dari panitia mengizinkan untuk meninggalkan room ya, ini. Karena sementara sekali lagi terima kasih Prof. Nomor 782 sampai 787 garing A titik Teguh Haryono MBA, Sekretaris Jenderal Persatuan Insinyur Indonesia periode 2018-2020. Bapak Almarama PT Pupuk Kalimantan Timur dan kini sebagai Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dikeluarkan dengan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 Safar 1442 Hijriah, 15 Oktober 2020 Miladiah. Oke, selanjutnya Bapak Hari Purwanto untuk keluarganya memberikan. Ya. Oke, selanjutnya kepada Bapak Sri Tomo Wiknyo Subroto, audionya.
kemudian Pak Bakir Pasam. Oke, demikianlah pemberian penghargaan pengabdian keinsinyoran kepada tokoh PII. Selanjutnya kita melangkah ke Kak Sakaria yang lebih akrab disapa Sakaribo. Saya persilakan. Silakan Kak. Ya, beliau merupakan komika asal Makassar yang telah mengharumkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Perkenalan diri dulu, nama lengkap saya Zakaria. Terus terang saya ini agak gugup begitu karena stand up di depan orang-orang. Pak Heru minta uang Pak. Ada Pak Bakir juga luar biasa ini yang punya pupuk Indonesia. Terus terang rambutku bisa sesubur ini tuh karena pupuk Bapak. Ya terus terang aja. Dan saya mau ucapkan banyak terima kasih juga untuk FTI UMI, luar biasa, Fakultas Teknologi Industri. Dekatnya ini luar biasa, Pak D Zakir Sabara begitu. Ada Pak D itu. Ada kan puitis, terima cintaku kan ku jaga hidupmu dengan serius hingga kau sadar bahwa aku bukan gula-gula. Enak, ceweknya jawab enak. Oh iya sayang, seterima, pacaran. Sastra Inggris tembak cewek lebih enak Pak. Ketemu pacarnya, dia tanya, baby, I love you. Cuma itu saya tahu bahasa Inggris ya Pak ya. Ceweknya jawab, I love you too baby. Pacaran, selesai. Sastra Arab, ya Allah tembak cewek lebih enak. Punya rambut keribu itu kita selalu dicela begitu. Karena jujur, saya itu kemana-mana tidak pernah pakai helm begitu. Jadi selalu saja ada orang yang ketawa. Selalu ada orang yang hina begitu. Cuman dulu terus terang saya emosi karena saya dihina dengan ini penjual air tahu begitu. Masalahnya, iya masalahnya dia lebih jelek dari saya. Iya, tidak, saya bukan menghina gitu. Kita sama-sama jelek, jadi janganlah saling menghina. Ciri-cirinya itu tinggi besar hitam, terus hitamnya hitam spotlight begitu. Bukan sarang burung, ini sarang lebah. Mau lihat madunya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi komikator, silakan diputar lagunya. Insinyur Indonesia senantiasa menjunjung tinggi integritasnya, bekerja sungguh-sungguh dengan semangat profesional. Insinyur Indonesia senantiasa. Oke, kita melangkah ke acara terakhir. Ya, selanjutnya sesi foto bersama diharapkan kepada seluruh hadirin untuk sejenak mengaktifkan videonya karena dari pihak panitia akan mengambil sesi foto bersama. Mohon sekali lagi kepada seluruh hadirin untuk mengaktifkan videonya, mengabadikan momen ini. Untuk ditahan, saya berikan aba-aba atau beramai-ramai mungkin yang sedang bergabung dalam satu tempat boleh. Oke, 1, 2, 3. Oke, mohon untuk ditahan. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta pengambilan Sumpah Insinyur. Saya Muhammad Idris, pamit undur. Mantap. Luar biasa teman-teman di Palu. Terima kasih Pak Bakir, terima kasih.